Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Masih sebab-sebab futur. Bagaimana supaya iman bisa subur, ya, dan bisa terhalangi oleh virus-virus ganas yang menyebabkan matinya kita punya iman, hidayah dan semangat beramal. Ya, kita sudah bahas ini yang lalu. Gimana itu keikhlasan? Ingat, ruhnya ibadah maksudnya itu ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi tidak ada ruh seperti cantik fisiknya, gagah fisiknya, tidak ada ruhnya, mati itu. Salat itu bagus, syariatnya luar biasa, tidak bisa diragukan itu salat. Tapi kalau dia kehilangan ruh itu salat lain motivasinya. Dan salah satu yang menyebabkan hancurnya iman, hancurnya amal. Kenapa amal itu tiba-tiba hilang, melemah? Salah tujuannya, mas kalian. Salah membangun itu amal, motivasinya salah. Jadi kalau ada amalan cepat sekali hilang, salah satu penyebabnya dari awal pondasinya keliru. Salah dia melakukan itu, motivasi awal. Tidak ada orang kuat ikhwah kalau niatnya memang salah. Perbaiki niat kita dalam beramal, karena hati akan kokoh di hadapan syariat. Ya, dan syariat paling tinggi adalah kokohnya, jujurnya hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa para ulama diajarkan pada kita, Allahumma qsim lana min ikhlasin niyah. Ya, kokohkan saya Allah dengan niat yang tulus. Ya, Allahumma atina, ya Allah beri bagi kami adalah min ikhlasin niyah, dengan lurusnya niat. Ini penting. Antum akan kuat, kita akan kokoh selama hati ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan kuat. Ya, tidak ada amalan bisa tahan kalau niatnya memang salah. Cepat hilang itu. Ya, cepat hilang, cepat lenyap. Bahkan buih di lautan cepat hilang. Tidak ada bertahan kalau tidak ikhlas pada Allah. Kalau motivasinya lain, tidak akan kuat. Ya. Dan kedua, ini penting. Ini lemahnya ilmu syar'i, lemahnya ilmu, terutama ilmu yang membuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ilmu itu pengokohnya amal, tidak ada amal tanpa ilmu, karena iman tidak bisa kokoh tanpa iman. Maka begitu lemah ilmu, cepat pudar itu amal, cepat pudar itu amal. Ya. Maka tanda ihwa, kalau ada orang kuat beramal tapi berhenti berilmu, lihat saja, pasti amalnya akan pelan-pelan hilang. Tandai saja ihwa, kalau ada orang beramalnya luar biasa tapi berhenti belajar, berhenti mendengar, berhenti mentadabburi Quran, berhenti mengkaji hadis-hadis, berhenti mengambil nasihat salafus soleh, orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu, ahli hikmah, ahli iman, akan dia pudar, dan itu kena virus itu. Ya, tandai saja kapan ada di antara kita semangatnya beramal tinggi tapi dia tidak mendatangi majelis ilmu, tunggu, setan patahkan semangatnya. Ya, karena itu ilmu sekalian adalah penguat dan pengokoh. Ya, semakin kuat ilmunya seseorang, semakin dia tahu mana yang dikerja, mana yang ditinggalkan. Kalau orang kerja tidak tahu bahwa dia punya kesadaran melakukan, dia hanya rasakan enak atau melihat orang lain dia kerja, kemudian dia juga kerja, yakin tidak bisa bertahan.
tidak bisa bertahan. Tapi kalau keluar dari hati yang sadar, ilmu yang benar, dia ibaratnya akar pohon yang merasuk dalam tanah. Kalaupun digoncang dan ditiup angin kencang, dia tidak akan terpengaruh karena ilmunya. Dan kelompok-kelompok haraka-haraka dakwah sekalian ada ciri masing-masing. Ketika haraka itu kuat ilmunya, jarang orang di situ itu berhenti. Jarang berhenti. Tapi coba lihat haraka yang semangat beramal, tidak ada penopang ilmu, keluar masuk itu, tidak gampang bertahan. Ya, jadi pengkaderan kita ini kan pengkaderan ilmu. Antum meninggalkan majelis ilmu tidak bisa antum tahan, dipastikan. Yang mengatakan bahwa saya kan cuma di rumah belajar, Ustaz, tidak bisa. Mesti menghadiri majelis. Beda ya sekalian kalau guru Google, beda kalau guru YouTube, beda. Dia cuma memberi semangat saja. Itu pun tidak bisa sama kalau kita langsung talaki, langsung berhadapan dengan yang hidup. Antum berkorban. Iya, tidak sama. Antum baring-baring, antum santai, ya, dengan Zoom sambil tidak pakai baju mendengarkan majelis ilmu. Iya. Iya. Itu mungkin ada yang masuk di telinga, tapi cepat sekali juga keluar karena keberkahannya kurang. Keberkahannya kurang. Jadi untuk mau istiqomah dengan amal, istiqomah dengan ilmu. Kalau itu ya. Ya, itu karena itu kita minta senantiasa ilmu dikokohkan, ya amal bisa. Karena ini ilmu satu paket dengan amal. Amal bagus, ya, kalau bagus ilmunya, insyaallah. 6. Yang ketiga, ketergantungan hati pada dunia dan melupakan fitnahnya, ya, fitnahnya. Fitnah dunia maksudnya. Kalau ada orang sekalian yang baru diuji dengan perusahaan baru, toko baru, usaha baru, pekerjaan baru, ya, rumah baru, istri baru, ya, apapun yang sifatnya duniawi, dia geluti di situ, tunggu, siap-siap dia futur. Ya, kalau dia tergantung dengan dunia, maka dia cenderung terpatahkan amalnya, terpatahkan imannya dengan pengaruh dunia tersebut. Karena dunia itu bisa menggerogoti ikhwah iman kita kalau kita tidak sadar. Maka pencinta-pencinta dunia itu kalau dia sudah kena dunia, segala amalnya dilakukannya demi dunia. Seperti yang kita jelaskan tadi subuh, ya, di Masjid Jami. Bagaimana orang sudah menyembah dunia, sudah susah merasakan itu lezatnya ibadah. Kalau orang sudah kehilangan rasa nikmat beribadah, bosan. Kalau sudah bosan itu berat. Kalau sudah berat ditinggalkan, kena futur itu. Ya. Tidak akan mungkin pada hati manusia, ya ikhwah, ada kenikmatan pada hati yang sama, pada waktu yang sama. Kelezatan beribadah, kelezatan beramal dengan kelezatan duniawi, tidak mungkin. Siapa yang lezat beribadah, maka dunia kecil dan keluar dari dirinya. Siapa yang merasakan lezatnya dunia, maka ibadah tidak akan pernah dia resapi dengan nikmat. Kalaupun dia beribadah terpaksa, dan ibadah yang dia lakukan dorongannya dunia. Sholat duha rajin, ya, supaya lancar rezekinya. Dia sholat untuk dunia. Bangun qiyamul lail, tahajud, apa? Bisnisnya ditunggu mau sukses. Ya, kenapa rajin sholat duha? Oh, lagi mau mendaftar CPNS supaya lulus. Kenapa rajin sholat tahajud? Mau masuk perguruan tinggi, Ustaz. Rajin menyetor muka sama Allah. Yang begini sekalian namanya ciri-ciri penyembah dunia. Ya, yang ada di otaknya dunia, besar di dunia. Ya, dan itu dia merasa tenang hatinya kalau ada dunia. Dan dia gelisah ketika tidak dapat dunia. Yang lezat dibicarakan dunia, begitu ketemu satu sama lain, makan itu mau tokoy, magani usaha, magani pangin-pangin, magani galungnya, itu saja yang dibicarakan.
Kalau ketemu sesamanya bisnis, khusyuk itu bicara bisnis sampai jam 2 malam. Nikmat. Beda para sahabat sekalian, sudah berapa juz hafalannya? Ya, bagaimana qiyamul lailnya? Mereka saling menyemangati dalam dakwah dan dakwah ilallah dengan tauhid, dengan ilmu, dengan semangat taat kepada Allah. Beda kalau dunia mas sekalian. Ya, coba kalau jomblo-jomblo itu, apa yang terpikir dalam dirinya? Nikah. Setiap ketemu, kapan kau nikah? Saya nikah saja. Yang lucu orang tua, kapan kau tambah lagi satu? Ini motong codok-codok di situ ya. Ya. Jadi mas sekalian, ya, tolong antum lihat yang ikhwah kita yang belum hadir. Saya cek satu mas sekalian. Kadang-kadang ini penyebabnya nih. Woi lagi ustaz ini, saya buka usaha baru. Kenapa? Oh lagi ini, lagi dunia. Karena sekalian kalau lihat karakter para sahabat, tidak ada sahabat kecuali ada tempat pengkaderannya. Ya. Coba sahabat mana yang sukses di luar, pasti dia kembali ke masjid. Pasti kembali di majelisnya Nabi SAW. Durrahman bin Auf sukses dunianya, tapi dari pengusaha ke masjid. Utsman bin Affan dari orang kaya ke masjid. Artinya sukses di luar, sukses di pasar, sukses di kantor, sukses semuanya kembali ke masjid. Semuanya. Maka Quran mengatakan faiza qudatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Sudah sholat kau keluar, jangan cari rezeki kau tidak sholat. Salah cara mencari rezeki, karena niatnya mungkin bisa keliru. Nah, karena itu sekalian ini hati-hati dengan perkara dunia baru. Hati-hati, karena kalau dia masuk dalam diri kita, dilupakan fitnahnya, pelan-pelan dia tarik kita asik dunia. Ya, karena asik dengan dunia, kencing nana tahan, kencing batu nanti. Natahan muncul. Ya. Maka dunia ini lezat. Inna dunia al-halawah. Sungguh dunia itu manis. Wal hadarat, dia hijau dan manis. Ya. Jadi hijau itu dunia sekarang. Maka mesti kita sadar, saling mengingatkan. Hati-hati ya. Itu maaf ibu ya, kalau ada suami tak lagi dapat usaha baru, bentengi memang. Nanti pelan-pelan dia ditarik. Tadinya dia dari majelis ilmu, sekarang karena asyik dengan dunia, ndak ada lagi. Pelan-pelan dia ndak hadir lagi di majelis ilmu. Nah, yang ketiga, ini yang keempat. Ujian, cobaan berupa istri, mungkin suami dan anak. Ada orang diuji dengan apa? Bukan cobaan dunia, tapi pasangan hidup. Nah ini, kalau sering ada di antara kita juga sering tidak datang, ya mungkin ujiannya di sini. Kenapa tidak datang? Tanya, kemungkinan jawabannya di sini. Lagi problem rumah tangga bermasalah. Ya, karena itu sekalian, salah satu sumber rumah tangga kita sukses, salah satu tandanya, indikatornya, suami istri saling menyegarkan dalam amal soleh. Itu tandanya Pak. Kalau ada suami istri awal sebelum menikah rajin kajian, sesudah menikah istri mundur, suami mundur, tanda-tanda rumah tangga bermasalah. Coba, waktu sebelum menikah rajin, sesudah menikah pelan-pelan. Itu pengaruh dari pasangan hidup. Nah, itu yang paling bagus sekalian, baku gonceng ke majelis ilmu. Ya, baku saling menasihati bahwa kebutuhannya suami ilmu, kebutuhannya istri ilmu. Ya, laki-laki ini didoakan oleh Nabi. Riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Rahimallahu rajulan qama minal lail summa shalla wa ayqaza imratahu. Semoga Allah menurunkan rahmat bagi suami atau seorang laki yang bangun di malam hari kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya. Jadi suami yang bangun, ya dia bangunkan istrinya. Kalau Nabi mengatakan itu
ya, rasya min ma'i wajhahu imratahu. Kalau dia tidak mau, ambil air, sapukan di mukanya. Nah, maksudnya air itu dikasih, ya jangan disiramkan. Berbahaya kalau antum siramkan, ya. Kebasahi tangan tak, baru bismillah ke di mukanya istri atau suami. Ku sayang, ki sayang, cintai, tinggalkan tempat tidur tak. Tapi kalau bisa dibicarakan dulu Pak, ya. Dibicarakan. Jangan langsung basah tangan tak, baru istri tak, suami tak lagi tidur. Pasti kaget. Ya, bukan bangun sholat malam ya, Pak. Mungkin bangun itu, iya. Dibicarakan ini. Mungkin masing-masing suami istri antum punya gaya sendiri dah. Apakah sayang suami, sayang istri, caranya bangunkan? Ya, katakanlah ciuman cinta. Ya. Ciuman kasih sayang maksudnya gitu. Kalau umur 20-an dulu ciuman cinta. Kalau umur 40 bukan lagi ciuman cinta, ciuman kasih sayang. Ya. Jadi kalau dikecup pipi istri itu kalau sudah 60 itu ciuman kasih sayang, ciuman warahmah namanya. Kalau umur pengantin baru ciuman mawaddah. Dipelihara kembali, kita saling menjaga ini. Tidak ada gunanya rasanya sekarang kita ketemu suami belajar, istri belajar, kau tidak bisa merawat kebahagiaan rumah tangga bersama. Sudah saling mengingatkan Pak, hari Kamis puasa itu Ibu, Umi belum mengaji, belum sholat duha, belum taklim, belum sedekah. Ingat, Tajidul Iman itu mau bangun masjid, ya, anggaran pertama itu jangan sisa Pak. Saya tidak mau kalau sisa. Memang nomor 1 mentong. Ya, Anda akan keluar itu kalau selalu nomor terakhir. Memang dia nomor 1. Pos bulan Juni 1, mobil operasional Tajidul Iman, keluarkan. Tutup kaki mata. Ya, insyaallah. Seperti itu ya, ini suami istri saling. Begitu juga dalam hadis itu, ya, rahimallahu imra'atan salihah qamat minal lailah. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian dia mengaungkan suaminya. Ingat perempuan yang menikah dengan suaminya di surga, dinikahkan kan oleh Allah. Karena istri kebiasaannya bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Tapi kalau begitu dia bangun dan paksa suaminya, cuma dia bicara apa, dinasihati saja dalam bentuk nasihat ringan. Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Ternyata meninggal istrinya, baru sadar mimpi. Kalau engkau ingin dinikahkan dengan perempuan itu yang sudah di surga, kau duduk bersanding, kau ketemu, maka lanjutkan kebiasaan yang dulu, qiyamul lail. Jangan lupa subscribe ya.